para katekis terpanggil menjadi pewarta. Salam sehat, penuh kerahiman Tuhan. Salam katekese. Di tahun hikmat, Komisi Kateketi Agung Jakarta menyajikan bahan-bahan katekismus ajaran Gereja Katolik menjadi permenungan buat kita bersama mencari dan menemukan kebijaksanaan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Tuhan memberkati. Bulan depan, tepatnya tanggal 6 Maret 2019, umat Katolik memasuki bulan puasa menjelang Paskah atau dikenal dengan sebutan masa Prapaskah. Sering menjadi pertanyaan, mengapa puasa orang Katolik ringan sekali? Memang benar, secara lahiriah puasa orang Katolik sangat ringan. Puasa diartikan sebagai makan kenyang sekali sehari, dan pantang diartikan sebagai mengurangi makanan tertentu, biasanya daging atau makanan dan hiburan kesukaan. Itu pun hanya berlaku pada hari-hari tertentu. Gereja hanya menggariskan syarat minimal agar semua orang Katolik bisa menjalaninya. Namun demikian, di balik aturan puasa yang ringan itu, terkandung nilai rohani yang dalam. Puasa Katolik tidak ada artinya jika dijalankan tanpa semangat tobat, menyangkal diri, atau bermati raga. Menjadi murid Kristus berarti mengikuti Kristus dalam penderitaan, kematian, dan kebangkitannya. Mengurangi makanan atau hiburan kesukaan adalah ungkapan lahir dari kesediaan kita untuk memikul salib dengan mati terhadap dosa. Itulah semangat tobat atau penyangkalan diri. Semangat ini tidak dijalani dengan muka muram, tetapi dengan sukacita, karena Kristus mati untuk dosa-dosa kita. Jadi, dengan mengurangi makanan dan hiburan kesukaan, orang Katolik menegaskan pertobatan hati, pertobatan batin, atau penyangkalan diri. Tanpa itu, puasa dan pantang akan tanpa hasil dan tidak jujur. Terkait dengan pertobatan hati, Kitab Suci dan para bapa gereja berbicara tentang 3 bentuk ungkapan: puasa, doa, dan karya amal kasih. Dengan kata lain, perwujudan penyangkalan diri bisa dilakukan secara negatif, misalnya mengurangi makanan dan hiburan kesukaan, tidak merokok, tidak melakukan dosa, tetapi juga bisa dilakukan secara positif. Misalnya, meningkatkan hidup doa pribadi, mendoakan untuk pertobatan atau kesembuhan seseorang, rajin membaca kitab suci, bersedekah, membantu sesama yang membutuhkan, dan sebagainya. Maka, pada masa Prapaskah, gereja selalu mengadakan gerakan aksi puasa pembangunan, disingkat APP, yang mengajak semua orang Katolik untuk berbagi rejeki dengan sesama yang membutuhkan. Tindakan penyangkalan diri ini membuat kita membebaskan diri kita dari gangguan duniawi untuk mengekspresikan kerinduan kita akan Yesus dan untuk ikut dalam penderitaannya. Jadi, tujuan puasa kita bukan untuk menjadikan kita lemah secara fisik atau untuk menurunkan berat badan, melainkan untuk menciptakan kelaparan dan kerinduan rohani agar bisa diisi oleh Kristus.
Dengan puasa, kita mengungkapkan cinta kita kepada Tuhan dan mengakui keberdosaan kita. Meskipun tidak layak, kita mohon agar pengorbanan kita disatukan dengan kurban Kristus yang menderita dan memberikan darah hidupnya untuk kita. Pada tahun 1966, Beato Paus Paulus ke-6 mengamanatkan aturan puasa melalui konstitusi apostoliknya Veni Temini, di mana ia meneguhkan praktik puasa dan pantang dan kewenangan kepada Konferensi Nasional Para Uskup di seluruh dunia. Perubahan oleh Paus Paulus dimasukkan ke dalam hukum kanon tahun 1983. Masa puasa Katolik dilaksanakan pada masa Prapaskah selama 40 hari untuk menyongsong perayaan Paskah setiap tahun. Untuk tahun ini, masa puasa tersebut dimulai pada hari Rabu Abu yang jatuh pada tanggal 6 Maret 2019 dan diakhiri pada hari Jumat Agung tanggal 19 April 2019, hari mengenang wafat Yesus. Pantang dan puasa diwajibkan pada hari Rabu Abu dan Jumat Agung. Umat Katolik yang terikat oleh hukum puasa mencakup setiap orang yang sudah berusia 18 hingga awal tahun ke-60 mereka. Sedangkan umat yang terikat oleh hukum pantang mencakup semua orang yang berusia 14 tahun ke atas. Pantang dilakukan pada setiap hari Jumat selama masa Prapaskah. Di samping masa Prapaskah, gereja juga menganjurkan umat Katolik berpuasa atau berpantang pada setiap hari Jumat sepanjang tahun untuk ikut ambil bagian dalam penderitaan Yesus. Karena yang ditetapkan di sini adalah syarat minimal, maka kita sendiri boleh menambahkannya sesuai dengan kekuatan kita. Jadi, boleh saja kita berpuasa dari pagi sampai sore, atau sampai 1 hari penuh bagi mereka yang memang dapat melakukannya. Juga tidak jadi masalah, puasa sama sekali tidak makan dan minum, atau minum sedikit air. Diperlukan kebijaksanaan sendiri untuk memutuskan hal ini. Intinya, seberapa dalam kita mau menyatakan kasih kita kepada Yesus dengan berpuasa, dan seberapa mampu kita menjalaninya sesuai dengan kondisi tubuh kita. Puasa dan pantang adalah sarana bagi kita untuk semakin mencintai Tuhan dan sesama. Maka perlu motivasi yang jernih dan murni dan penuh sukacita untuk melakukannya.